Anda akan mengenal atau ada yang mengenal tentang tambang gerakan pramuka, kemudian bendera dan sebagainya sampai seragam pramuka. Yang saya tadi katakan, kalau di sini Barung itu ada hewan-hewan, kalau di SMA apa negara apa tidak apa. Yang saya contohkan karena tadi yang bisa. Nah, kemudian ini contoh dari siaga sampai dengan panitia. Bisa Anda lihat, yang di sini sudah bisa melihat. Ini kalau siaga, ini penggalang, ya seperti manggar ya, manggar. Nah, ini adalah penegak, ada bantara, ada laksana. Ya, kalau panitia seperti ini. Ini kalau sudah ujian SKU, Anda akan mendapatkan ini. Anda akan mulai siaga lagi atau langsung ke pembina. Ya, tentunya Anda bisa, adik-adik bisa menjelaskan. Ya, ini loh kalau setelah SKU disiaga itu dapatnya ini. Ya, yang pertama itu adalah mula, bantu. Ya, itu. Anda adik-adik tahu tentang ini. Oke. Ini arti pramuka. Arti pramuka secara umum itu apa? Praja, muda, karya. Kalau arti bagi pembina tidak itu. Pramuka bagi pembina itu ini artinya berperan aktif, bermutu, dan berkarya. Jadi seorang pembina itu harus berperan aktif dalam setiap kegiatan pelatihan dan pembimbingan. Kalau di perguruan tinggi namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Itu harus dilaksanakan karena dinilai. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak ada penilaiannya, PAK-nya tidak bernilai, tidak bisa naik golongan. Jadi penelitiannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kemudian pengabdian masyarakatnya gimana, itu dinilai di perguruan tinggi, termasuk saya. Saya kemarin baru naik tingkat 3D, lektor 3D. Itu penilaiannya dari jurnal berapa terindeks Sinta 2 itu harus 1 minimal. Yang lain boleh Sinta yang lain. Minimal itu 3 jurnal, 2 buku. Nah, itu untuk 3D lektor saya. Dan ini mengembangkan Scopus. Kemarin kita ada 21 keluar lagi, kemudian yang 28 nanti Sinta 6 saya keluar ya, dari Universitas Gresik. Gitu ya. Oke. Jadi artinya ini kalau bagi pembina itu berperan aktif, bermutu dalam membinanya, kemudian berkarya. Anda harus punya karya. Di tahun 99 di jurnalis, kalau di kampus apa yang di sini itu paradigma yang saya masih paradigma ya. Dulu saya pernah menulis karena saya pernah ikut pelatihan jurnalis itu adalah Kufadis Pramuka Racana Sunan Kudus Robi Adawiyah serta Kudus. Karena dulu waktu kami itu menjadi pengurus itu banyak dosen yang memandang sebelah mata terhadap Racana, bahkan ada yang tidak suka. Saya kemudian saya menulis itu. Masih itu ya, masih Kufadis Pramuka Racana ya. Sehingga waktu itu kemudian terkaget orang-orang yang membaca gitu. Ya, yang akhirnya dipandanglah Racana, mulai dipandang gitu ya. Oke. Jadi karya Anda terus harus buatlah jurnal gitu. Di Racana itu ada jurnal pramukaan. Itu sangat bagus sekali. Karena jurnal Sinta 4 saja itu 3,5 juta kalau yang membeli itu. Kemarin saya Scopus 4 itu 18 juta. Scopus 4 saya masuk Scopus 4 itu 18 juta ya. Jadi lumayan mahal. Oke, ini paradigma saya teruskan di sini juga. Oke, itu yang disampaikan. Ini profil saya ya, walaupun tadi sudah dibacakan. Ini nama saya, kemudian satu saya di sini, Stain Budis tahun 98. Kalau Pak Warid
3 itu adalah kakak tingkat saya 97, K98. Kemudian S2 saya selesai tanggal 3, S3 saya ini proses menuju selesai. Ya. Kemarin proposal disertasi saya jadi diterima. Kemudian ini pendidikan formal lengkap saya, siaga, penggalang, penegak, dan pandega saya ikuti semuanya. Dari kecil. Nah, kemudian ngurus KMP kan seperti ada di juga udah pernah ikut. Tinggal KMP kemarin waktu KMP di Salatiga semua ikut, saya sakit ya jadi ikut. Di Salatiga. Pernah mengikuti PW. PW di Gunung Pati, ya karena Jawa Tengah waktu tahun 2000. Kemudian kan saya sudah 5 buku 7 jurnal. Baru ini karena teman-teman banyak juga yang sudah lebih banyak dari saya. Ini moto saya, hidup adalah perjuangan dan cinta. Ya. Kita hidup kalau tidak cinta itu suka anarkis. Sedangkan cinta tanpa perjuangan itu tidak mantis. Ya. Ini amal saya satu ini alhamdulillah dan saya dipercaya oleh Pak Rektor sebagai Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebih maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih atas. Masih semangat ya? Oke, yang laki-laki masih semangat? Oke, baik, terima kasih atas penyampaian materinya Kak Sutrisno. Baik, selanjutnya yang kita nantikan materi dari narasumber utama kita, yaitu Kakak Fitraunis Nanang Sehu MSI. Namun sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Kakak Fitraunis Nanang Sehu MSI. Tempat tanggal lahir Karawang 2 Juni 1965. Alamat Jakarta. Untuk nomor HP bisa dicatat, barangkali ada yang perlu ditanyakan dengan beliau nanti bisa disampaikan di bawah layar. 081 398 463 781. Untuk jenjang pendidikan SDN Cirebon pada tahun 1981, satunya MTS N Cirebon, MAN 3 Jakarta, S1 YIN Jakarta, dan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Untuk pengalaman organisasi beliau, Ketua Dewan Rencana IAIN Jakarta pada tahun 1988-1989, dan beliau ini merupakan Ketua Forum Pembina Pramuka PTKIN se-Indonesia. Beri tepuk tangan. Untuk moto hidup beliau, inovatif, kreatif, dan mandiri. Pesan, jadilah pramuka dan pembina profesional. Oke, baik. Tidak usah panjang lebar, kepadanya kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih semangat? Masih. Jangan sampai kita mati ya. Saya Pak Rektor, beliau itu orang hebat sebetulnya ya, orang pramuka juga sebetulnya. Beliau masih muda sudah jadi rektor. Saya usia sudah tua, beliau tidak jadi rektor. Ya, karena beliau yang hebat masih muda dan punya semangat pramuka. Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi. Dia teman saya, sering ketemu di acara-acara forum waktu rektor bidang kemahasiswaan di acara PTKIN se-Indonesia. Nah,
Kebetulan saya menjabat sebagai ketua Forum Pembina Pramuka PTKI Indonesia. Jadi para pembina PTKI itu anggota saya itu macam-macam ya. Mereka rata-rata kan dosen. Ada yang di dekan, ada wakil rektor. Anggota saya, bukan luar biasa. Saya sementara saya bukan pejabat dan biasa-biasa saja. Ya, kenalan saya. Saya aktif di Pramuka itu sejak SD ya, jadi ya. Di SD sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah putus. Ya mohon doanya aja semoga saya masih bisa berkhidmat di gerakan Pramuka di PTKI juga. Oke, sebelum mulai saya mau cek fokus dulu ya. Cek fokus dulu, kalian tolong jawab dengan cepat dan tepat. Oke, siap? Awan berwarna? Awan berwarna? Bingung ya. Jawab dengan cepat dan tepat. Awan berwarna? Awan berwarna? Kapas berwarna? Kapas berwarna? Tisu berwarna? Sampai minum? Lagi ya? Kamu warnanya apa? Kamu warnanya apa? Kamu warnanya apa? Kamu tidurnya apa? Mayoritas siang. Iya betul ya? Saya mau cek fokus lagi. Kalian kalau misalnya ingat jadwalnya ya, kalau saya tepuk 3 kali berarti kalian tepuk 3 kali. Kalau kalian tepuk 2 kali, ya kalau saya bilang tepuk 2 kali, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian harus tepuk 1 kali. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk. Oke, saya konsentrasi, siap? Siap. Contoh dulu ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Nah, konsentrasi nih. Oke, siap ya? Tapi yang salah ke depan. Siap? Konsentrasi. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. Mana yang salah? Mana yang salah? Jujur. Ke depan. Ayo, buka berani. Sini. Ayo banyak tuh. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Saya cek dulu aja. Ya. Tepuk 3 kali. Siap jadi pramuka? Ya Pak, harus tegas ya. Siap jadi pramuka? Siap, Pak. Siap jadi pembina? Insya Allah siap. Kalau siap, sebutkan 1 sampai 10 dengan cepat. 1 biru, 2 biru dan seterusnya. 1 biru, 2 biru, 3, 4 ini. Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Mulai nyanyi dulu nggak apa-apa sebentar ya. Sudah ada waktu juga. Kalian pernah dengar lagu 1 ditambah 1? Tambah ya. Oke, apa lagunya ya? Orang semua berdiri. Oke, kalau kalian cuma nyanyi 1 ditambah 1 sama 2 itu biasa saja. Ya. Tapi kita dengan gerakan ya, dengan gerakan. Oke, perhatikan saya. Pertama gini ya. 1. Kakinya, sila.
belum lagi. Kalau tidak masuk nanti jam berapa nih? Jam 12 bentar lagi. Tapi mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Oke, anak sekalian, saya sangat senang dan berterima kasih. Amin. Tapi saya memang doakan ya, semoga IAIN segera jadi baik. Memang semua PTKIN tidak ada Listain, tidak di IAIN, semuanya mungkin se-Indonesia. Jadi doa tadi, jangan salah, tapi bisa jadi doa. Kalian yakin? Oke, saya senang bisa suruh pagi di Kudus ini, dan ini adalah kedatangan saya ketiga di Kudus ya. Pertama saya waktu itu bawa kontingen untuk Lakjam tahun berapa ya? 2015 kalau tidak salah ya. Lakjam saya ikut juga, dampingi adik-adik dari kontingen UIN Jakarta ya. Itu. Yang kedua waktu menghadiri hari ulang tahun Racana Kudus ya. 4 tahunnya. Ini yang ketiga. Jadi ya senang sekali ya. Dan saya ditemani oleh Kak Kristo, ternyata punya banyak pengalaman ya, luar biasa di pramukanya. Kan sampai sekarang nggak pernah putus jiwanya masih ada ya. Jadi betul kalau di belah dadanya itu jantungnya bukan lagi jantung hati, tapi jantungnya tunas. Jantung itu tunas. Ya. Darahnya bukan darah merah, tapi udah darah coklat. Ya, nggak berubah. Mudah-mudahan ya. Begitu. Oke, kalian adalah mahasiswa PGMI ya, sebagian besar mayoritas dan kalian. Tapi saya tidak kebijakannya. Kalau di Jakarta ya, memang ada mata kuliah kepramukaan untuk PGMI. Ada 2 prodi bukan hanya PGMI, tapi di PBA. Ya, pendidikan bahasa Arab. Di PGMI ada semester 2, kalau di PBA ada semester 7. Saya itu ya juga sempat kalau ya semuanya plus minus ya. Kalau di kepramukaan semester 2 itu masih enak. Baju pramukanya mungkin masih disimpan ya. Tapi kalau sudah semester 7, selain baju pramuka udah hilang gitu kan ya, moodnya juga mungkin udah hilang juga kan, udah mikirin sendiri. Nah sini juga ada semester 7, betul ya? Masih semester 7, pikirannya ada sisi apa sih pramuka gitu ya. Nah itu udah kami permasanya lagi. Nah inilah kalau kita mindset kita ubah ya. Kalian sebagai calon guru ke PGMI atau mungkin yang lain yang non PGMI atau non pendidikan ada peserta? Ada punya pendidikan. Yang penting itu kan jiwanya. Pramuka itu penting. Tapi mudah-mudahan meskipun kalian, saya sering mengatakan ya, kalian masuk pramuka itu, saya sering mengatakan dengan teman-teman pembina. Mereka yang masuk baru mengenal pramuka itu pasti ikut pramuka mu'alaf. Pramuka mu'alaf. Kalau paling bilang mu'adalah. Tidak kenal ya kan? Dari pramuka mu'alaf. Ya, orang baru mengenal pramuka. Nah, mudah-mudahan dari kenalan itulah karena istilah kan, tak kenal maka tak sayang maka tak sampai ke pelaminan. Ya. Mudah-mudahan kalian terbangun berbentuk jiwanya dengan mengikuti KMB ini. Ya. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Saya yakin kalian punya potensi. Nah, ketika kalian punya potensi maka sayang kalau kalian tidak dikembangkan. Oke lah. Ketika kalian ingin menjadi peserta didik itu sudah lewat ya. Bolehlah mengatakan seperti itu. Meskipun secara usia kalian adalah peserta didik. Ya, karena masih di bawah 25 tahun. Tapi kalau kalian merasa udahlah, saya sudah semester 7 gitu kan, sudah tidak bikin lagi kegiatan pramuka. Ingat ya, pramuka itu tidak mengenal usia. Kalian boleh tidak lagi menjadi peserta didik, tapi silakan kalian hijrah menjadi seorang pembina atau minimal ya, kurang-kurang menjadi pembantu pembina. Ya. Yang jelas kalian harus ada kemauan, ya, kemauan. Apalagi kalian adalah seorang guru ya, terutama dari PGMI. Baik, saya sekedar untuk tidak mengedor, mungkin ada sedikit PowerPoint ya, yang sedikit oleh-oleh buat kalian. Muncul. Mungkin ini sudah sering ya di internet. Saya kira kalian sudah banyak dijelaskan ya. Apa itu pramuka ya, dengan pramuka. Yaitu yang harus kalian pahami. Ini jadi apa ya? Terus kita pahami ya, bahwa pendidikan pramuka adalah suatu kegiatan yang ya, saya simpulkan adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan di luar rumah dan di luar sekolah atau satuan pendidikan. Saya mengatakan satuan pendidikan jangan sekolah. Sebab apa? Sebab di kampus pun ada pramuka. Ya, kalau kalian katakan sekolah, berarti kalian membatasi.
kegiatan pramuka. Ya. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus, tapi di masyarakat pun ada pramuka. Namanya gugus depan teritorial ya, atau komunitas. Jadi boleh gugus depan itu didirikan di lingkungan masyarakat. Nah, itu namanya berbasis masyarakat. Oh iya, pramuka di kampus, di sekolah, gitu. Oh ternyata di masyarakat ada, gitu. Nah, lanjut, ini nggak usah dipertajam, nanti kalian bisa baca saja. Nah, saya ingin mengutip apa kata Baden Powell tentang pramuka yang mengutip. Jadi intinya, pramuka itu bukan sebuah ilmu ya, pramuka itu sebuah eksperimen, pengalaman hidup. Ya, sebuah perjalanan, sebuah pertemanan gitu kan, atau sesama antara orang dewasa dengan anak gitu kan, antara kakak dengan adik. Intinya itu, sehingga kalian jangan terus pikirkan, ya, jangan terus serius dipikirkan. Kalau itu adalah sebagai sebuah ilmu, nah, ya, hanya sebagai pengalaman hidup itu saja sebetulnya. Oke, lanjut. Oke. Ini juga harus kalian pahami ya, kalau misalnya kamu menjadi pembina, tolong nih jadi pembina ya. Jadi kalian nanti bertugas sebagai guru di sekolah, kemudian kalian menjadi pembina di sekolah, atau kalian bahkan nanti jadi kepala sekolah sendiri. Amin ya. Amin. Ya. Harus dipahami tentang pola pendidikan dalam kepramukaan. Yang pertama, bahwa pendidikan kepramukaan itu bukan didasarkan pada satuan pendidikannya, tetapi berdasarkan usia. Ya, usia. Nah ini untuk teman-teman yang dari Pelaksana di perguruan tinggi ini kita nanti diskusi. Ya, itu yang harus jadi dasar kita memahami tentang pendidikan kepramukaan. Nah, oleh karena itu, yang kedua bukan karena sekolah, ya kan? Bukan karena. Nah, oleh karena itu, ya. Siapapun di antara anak-anak muda yang berusia 7 sampai 25 tahun, meskipun tidak sekolah, ya, boleh, nah, kan, boleh menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi dia bukan anak sekolahan gitu, ya, anak putus sekolah misalnya, anak pemulung. Kalau masuk pramuka nggak boleh, jangan, karena bukan itu tujuan diadakannya pendidikan pramuka. Ya. Kenapa? Karena mengacu pada umur tadi, itu artinya bahwa pendidikan pramuka terbuka untuk semua kalangan, bahkan termasuk agama. Nanti kalau misalnya ada sekolah kalian yang bukan Islam, ada yang dari non Muslim mau ikut kegiatan, silakan. Gitu. Jangan dilarang, oh dia non Muslim misalnya, mana ya Muslim semua kan? Oh jangan non Muslim, nanti gini, jangan. Silakan. Begitupun di kampus. Ya. Dan di kampus pun kita begitu. Oh dia bukan mahasiswa IAIN, terus dia dari mahasiswa Muria misalnya. Dia mau kegiatan dilarang, jangan. Harus tetap kita akomodasi. Silakan Kak, kakak ikut kegiatan di Pelaksana Kudus. Meskipun bukan mahasiswa, ya itu ya harus kita pahami. Jadi berdasarkan ukuran usia tadi 7 sampai 10 tahun digolongkan ke dalam kelompok siaga penggarap penegak pandega, itu kita sebut sebagai anggota muda. Nah ya, anggota muda Islam. Yang kedua, selain anggota muda usia 7 sampai 25 tahun tadi ada yang namanya anggota dewasa. Siapa anggota dewasa? Yaitu mereka yang berusia di atas 25 tahun. Ini anggota dewasa. Nah, selain usia, karena usianya di atas 25 tahun, juga kalau dia usianya masih di bawah 25 tahun, tapi dia sudah menikah, maka dia tidak lagi dikelompokkan ke dalam usia muda, anggota muda. Tapi dia sudah silahkan Kak keluar jadi pembina. Bukan keluar, nggak boleh keluar, bukan kan? Cuma pindah rumah. Ya, kakak sudah nikah ya, usianya masih di bawah 25 tahun. Oh ya, tidak cocok lagi, sudah dewasa ya. Kakak silakan jadi pembina atau pembantu pembina. Yang kedua, kalau misalnya masih di bawah 25 tahun atau usia penegak pandega, tapi kalian sudah mengikuti KMD nih ya, kalian kan dapat ijazah.
Setelah KMD kan ada RTL-nya kan? Rencana tindak lanjut. Apa bentuknya? Nalar karya. Satu ya, kalian harus mengabdi di sekolah, itu nanti diuji oleh pelatih. Nah, kalau lulus nanti kalian akan dapatkan namanya SHB kan? Surat hak bina, atau ya meskipun kalian punya ijazah tapi disahkan lagi namanya SHB. Nah, silakan kakak yang sudah ikut KMD tapi usianya masih di bawah 25 tahun tidak lagi ikut kegiatan di peserta didiknya gitu kan, entah di penegak maupun di panitia. Silakan kenal jadi pembantu pembina itu boleh. Nah, minimal jadi pembantu pembina. Nah, tadi semangat itu kegiatan dalam bentuk kursus itu memang ada jenjangnya ya dari pembina. Nah, selain di atas 25 tahun tadi ya, selain pembina ini seperti anggota dewasa ya. Selain pembina juga ada pelatih. Kalau pembina itu rumahnya di mana? Pembina itu rumahnya ada di gugus depan. Di gugus itu pembina, ya. Ada di gugus depan. Ada lagi namanya pelatih. Pelatih itu rumahnya di mana? Pelatih itu rumahnya di Pusdiklat, ya. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Mulai cabang di Ranting ada ya. Adanya mulai cabang daerah, ya. Korda, ya, keluarga, Korda Nasional Pusdiklat Mas, gitu ya. Itu rumahnya pelatih. Ada lagi instruktur, ya. Instruktur rumahnya di mana? Ya, instruktur ini agak sedikit fleksibel, ya. Instruktur itu misalnya instruktur cara memadamkan kebakaran, berarti kita ambil dari mereka yang ahli damkar, gitu instruktur, ya. Ada lagi namanya ini anggota dewasa ya, yang harus pahami. Andalan. Andalan itu siapa? Andalan itu adalah para pengurus parkir. Andalan namanya. Kemudian ada lagi namanya majelis pembimbing. Nah, ini anggota dewasa. Jadi majelis pembimbing itu adanya di gugus depan. Di gugus depan, apakah di kampus, di sekolah, atau di masyarakat. Siapa mereka? Kalau di IAIN ya di sini. Mabi itu siapa? Yaitu rektor, wakil rektor, ya terus sampai ke bawah. Itu Mabi. Ya, sampai ini kepala biro. Itu Mabi ya, majelis pembimbing. Tugas Mabi apa? Tugas Mabi adalah paling tidak 3. Satu, memberikan fasilitas kegiatan. Yang kedua, memberikan dukungan moral. Ya. Yang ketiga adalah memberikan dukungan finansial. Jadi rektor harus ketua itu sudah ex officio karena rektor karena jabatan ya. Pramuka karena jabatan. Rektor itu adalah ketua Mabigus. Kemudian ada wakil rektor ya, bidang wakil rektor 1, 2, 3. Nah, bidang kemahasiswaan itu sangat dekat dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah, mohon maaf nih di sini saya lihat wakil rektor bidang kemahasiswaan itu merangkap sebagai ketua gudeg ya. Gini ya, ini bisa pahami. Ini mohon maaf bukan saya menyalahkan ya. Kita kan saling coba mencari kebijakan ya. Karena metode pendidikan kepramukaan itu ya diantaranya adalah menganut sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Sehingga di bus depan itu gudegnya ada 2 kan? Gudeg putra, gudeg putri nomornya juga ada 2 ganjil genap. Kan nomornya kan? Tuh, di sini namanya Robiah putrinya sudah lulus putranya. Nah, kalau misalnya, mohon maaf ya, ketua gudegnya dijabat oleh wakil rektor, gitu kan? Itu wakil rektor sebagai ketua gudeg mewakili siapa? Wakil putra, oke, kalau rektornya wakil rektornya putra kan? Tapi wakil rektor putranya siapa? Nggak ada jadinya. Nah, wakil rektor bidang kemahasiswaan itu, ini buat pelaksanaan ini ya. Wakil rektor bidang kemahasiswaan itu punya jabatan sendiri di Pramuka, yaitu sebagai Mabi. Dan ini adalah sebagai ketua harian Mabigus. Coba buka di SK Warnas ya, nomor 180 tentang penyelenggaraan bus depan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Kita sama-sama buka. Di situ ada struktur. Di mana jabatan rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan itu diatur, ada, gitu kan? Nah, ini juga harus pahami nanti ya, ada ketika misalnya kalian menjadi pembina di sekolah, ya, ada namanya majelis pembimbing, gitu kan? Kemudian ada pamong Saka. Biasanya pamong itu rumahnya di Saka. Saka itu rumahnya di mana? Saka itu satuan karya Pramuka. Saka itu rumahnya di mana? Saka itu rumahnya di kementerian dan lembaga, ya kan? Nah, karena kan banyak
saka-saka ini, ya saka-saka ini udah banyak. Termasuk nah, di Kudus ada baru ya, saka milenial, itu luar biasa. Ada saka milenial sudah diresmikan, tidak salah ya. Saka milenial itu rumahnya di mana? Karena itu banyak kaitannya dengan teknologi informasi, rumahnya di Info, ya di dinas kalau di kabupaten ya, tingkat nasional untuk Kementerian Informasi. Itu rumahnya di situ. Saka Bakti Usada rumahnya di mana? Di Kemenkes, ya. Puskesmas itu turunannya gitu kan, yang berkaitan dengan kesehatan. Saka Bayangkara rumahnya di mana? Di kepolisian. Jadi bukan di Gusdepan, jadi beda ya. Kita bedakan antara Gusdepan dengan Saka. Nah, kalau Pamong itu rumahnya bisa Saka, bukan di Gusdepan. Jadi masing-masing punya peran. Anggota dewasa itu ya, punya peran ya. Nah, kemudian kalian harus memahami di mana peserta didik itu berproses ya. Pertama di Gusdepan, yang disebut atau di satuan pendidikan, baik yang SD maupun sampai ke perguruan tinggi, atau di teritorial di masyarakat, berbasis masyarakat. Yang kedua di Saka. Nah, apa sih Kak bedanya Saka dengan Gusdepan? Kalau Gusdepan itu orientasinya lebih kepada pembentukan karakter ya, dan leadership, itu Gusdepan. Adik-adik kalau aktif Gusdepan itu arahnya ke situ. Tapi kalau di Saka itu lebih kepada mengembangkan minat, bakat. Ya, ada kan mungkin saya suka senang di polisi gitu kan, silakan masuk ikut di satuan karya. Tapi ingat ya, ada ini yang mungkin saya susah mengatakannya, karena mau pasti bagian apa, kalian pasti bagian ini yang tidak diracana gitu kan ya. Nah, tapi juga harus pahami kalau nanti kalian melihat ya, bahwa anggota gerakan Pramuka itu adanya di Gusdepan, jadi sebagai home base-nya. Nah, kalau dia nanti ikut Saka, maka dia harus kembali ke Gusdepannya. Jadi Saka itu semacam perpanjangan, ya, perpanjangan untuk berkegiatan pengembangan. Tapi tetap home base-nya adalah di Gusdepan. Nah, oleh karena itu kalian yang di Racana, yang aktif di Gusdepan dan juga aktif di Saka, harusnya bajunya dua. Ya, satu baju Gusdepan yang ada logo Racanya, gitu kan. Yang kedua baju Saka yang ada logo Sakanya. Di sini ada yang Saka, kayak Saka. Banyak kan ambalan ya, akhirnya ambalan dan Racana. Bukan Racana ya. Nah gitu. Kemudian tempat proses kalian di mana lagi? Di Dewan Kerja. Nah, ini juga, ini itu peserta didik ya. Di Dewan Kerja, baik ranting maupun nasional. Nah gitu kan, ini paham juga. Itu berproses peserta didik itu. Ya, yang pertama di mana? Gusdepan ya. Yang kedua satuan karya. Yang ketiga Dewan Kerja. Ya, itu adalah tempat berproses peserta didik. Berikutnya ada kelompok kerja. Nah, dalam bentuk kepanitiaan gitu kan ya. Itu kan berproses. Dalam konteks Pak bina diri, ya, bina dirinya itu di situ yang berproses. Berikutnya ada di satuan komunitas. Nah, ini ada namanya Sako kan, Sako satuan komunitas. Ada Gusdepan Sako. Ya. Oke lanjut. Apa ya? Nah, ada adalah para calon atau mungkin ada yang sudah menjadi pembina sini sekolah. Ada? Belum ada? Membantu sekolah itu. Nih, saya sarankan ada semester 7. Bentar lagi mungkin skripsi, lalu wisuda. Jangan sampai kalian euforia wisudanya, tapi setelah wisudanya bingung mau kerja di mana, ya kan? Nah, ini jangan kita ini. Oh sudah euforia wisuda, pakai toga, foto-foto, selfie gitu kan? Banyak kiriman souvenir, seneng gitu kan? Tapi begitu selesai wisuda, bingung. Jadi mana itu kan? Legalisir ijazah udah berkali-kali. Lamar sini, nggak dapat gitu kan? Bingung ya. Saya kasih tip kalau kalian senang di Pramuka, ya. Kalau kalian belum dapat kerjaan, coba jadilah ikut membantu menjadi pembina. Itu gampang, gitu ya.
Kalian kan punya KNN ya kan? Itu gampang. Dari situ dulu kan proses berkarir. Jadi pembina dulu. Nanti di sekolah itu terima. Oh ya, udah di sini aja. Ngajar di sini kalau ngajar ya. Ngajar sini, udah langsung. Kemudian ada kalau jadi PNS, ada penerimaan CPNS, langsung daftar. Jadi pramuka menjembatani kalian untuk tidak nganggur. Setuju? Habis ini nanti kalian silakan cari sekolah-sekolah. Buku jangan lulus jangan. Ya, saya sudah KMD, ini ijazahnya, ini SHU-nya gitu kan. Bisa nggak saya jadi pembantu pembina? Oh boleh. Kebetulan pembinanya tidak ada. Itu ya sekali datang 100.000 lumayan. Ya, nggak tahu di sini tarifnya berapa. Kalau di Jakarta itu ada kata 150.000 per kali datang. Ini banyak ya alumni yang jadi pembantu membina sekolah. Cari. Nah jaringan, kalau dia itu bagus ya. Jaringan. Tadi saling membantu. Kemudian tadi ya, mungkin sudah pernah disampaikan di KMD ya, bahwa penyelenggaraan pendidikan pramuka itu harus diberikan prinsip dasar dan metode. Cuma kalau prinsip dasarnya mungkin oke lah, gitu ya. Tapi kadang-kadang metodenya yang masih ini gitu kan ya, metodenya. Nah, yang masih harus diperbaiki. Ada nanti ketika kalian membina ya, metode ini harus dipakai. Selain prinsipnya ya, jadi ada 3 sebenarnya, prinsip dasar, metodenya, nanti lebih spesifik ada sistem amongnya, harus paham nanti sistem among. Nah ini diterapkan, jangan sampai kemudian ada membina satu saya Pak, metodenya satu bisa membina sekian siswa dibina oleh hanya 2 ya, sehingga campur-campur gitu kan sebagainya. Nah ini ya ini memang harus didiskusikan ya, mengenai apa yang disebut dengan krisis pembina di sekolah ya, atau di Gus Depan berbasis sekolah itu ya. Ini menjadi PR kita. Nah kalian adalah tentu diharapkan setelah ini bisa mengisi ruang-ruang kosong, kekosongan pembina di sekolah itu. Ini luar biasa. Ya, jangan khawatir ya. Semua banyak sekolah yang menerima. Nah, juga harus peka terhadap kebutuhan peserta didik. Bagaimana dan mau mengerti. Ini diantara alat peran pembina. Jangan semua pembina dan ingat ya, jangan tanamkan pendidikan yang otoriter dalam pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan menggunakan active learning dan learning beda. Oleh pembina otoriter, kamu harus begini terus nggak bisa. Ya. Mendidik orang itu harus demokratis. Meskipun sebetulnya pendidikan itu adalah tidak demokratis kadang-kadang atau mengintimidasi, betul? Mengintimidasi. Kalian harus nilainya sebagus itu mengintimidasi. Kalau kau bagus nanti, nah itu mengintimidasi. Nah jangan seperti itu. Ya. Demokratis. Nah demokratis itu adanya pada sistem among. Boleh lanjut? Kilas-kilas aja ya, karena panjang juga. Nah, pembinaan menggunakan PDMK dan sistem among. PDMK itu prinsip dasar dan metode ya. Sistem among. Yaitu modern. Nah, apalagi kalau kita melihat sekarang, pramuka ini kan tantangannya berat. Ya. Mungkin kalian sebagai pembina, generasi kalian nanti ya, setelah 10-20 tahun ke depan mungkin berubah. Generasi di bawah. Nah, kalian sekarang kategori sudah generasi milenial, ya, generasi Z, ya, di milenial, mungkin lebih canggih lagi adik-adiknya. Ya. Sekarang semua di era digital ini, era teknologi informasi, semuanya serba mudah. Ya, serba mudah. Mau belanjanya sekarang luar biasa, nggak perlu pakai uang, kan? Mau kemana-mana nggak perlu pakai uang cash. Cukup hanya segenggam tangkap kalian bisa melakukan apapun. Saya tidak tahu kalau di sini transportasi udah pakai kartu belum. Jakarta itu sekarang ada jangan ini ya. Nanti kalau ke Jakarta saya kasih tahu. Ada harus pegang e-money. Mau naik busway, naik MRT kan, naik kereta ya. Harus e-money, mau belanja juga begitu. Harus scan barcode kan. Harus siapkan. Jangan sampai ke Jakarta tidak bawa e-money. Bingung. Mau naik busway, aduh. Busway itu masuk busway, masuk pakai e-money. Apalagi MRT itu pakai e-money, ya. Jadi tidak perlu ada one cash. Nanti ketawain kalau kalian naik, ya, masih one cash.
Cuma angkot-angkot pinggiran nggak masih cash, gitu kan? Angkot-angkot ya. Tapi beberapa angkot sekarang sudah menggunakan e-money ya. Gitu. Ini kemudian ini harus diadaptasi oleh kalian ya, diakomodasi dan tentu sebagai pembina. Setelah itu pembina harus memahami tentang teknologi informasi. Saya yakin percaya kalian lebih paham mungkin dari saya, dari Katrisno gitu kan ya. Kalian era milenial. Kalau saya mungkin Katrisno era kolonial, bukan era milenial tapi era kolonial. Kan era kolonial. Ya. Ya, lanjut. Apa tadi? Lanjut. Coba sebelum ini. Membantu percobaan dalam pelaksanaan kerjasama dan hubungan tim atau jalankan dengan orang tua wali. Pembina itu jangan asing sendiri. Ya. Nah, ada gini ya. Kalau kalian jadi pembina, ada yang sekolah mana SDM ini kan, berarti ada yang akan menghadapi usia siaga. Pertama kali anak-anak masuk usia siaga, ya kan? Nah, pada saat dia akan masuk di pendidikan pramuka, ada yang mengerti kepramukaan, ya. Jangan udah pakai seragam, lanjut. Oke, hari ini kita ada belajar kegiatan kepramukaan. Karena kepramukaan kita kenal intrakurikuler kan, ya. Langsung ke lapangan, jangan begitu. Itu tidak akan menimbulkan kesan mendalam bagi siswa. Nah, jadi saya kasih tahu adik-adik, mereka yang akan masuk memulai pertama mengikuti dunia kepramukaan di usia siaga, ya. Usahakan pertama ya, ada tahap-tahapnya. Mereka oke pakai seragam oke ya, seragam siaga. Ini ada jangan sampai salah juga. Siaga nanti seragam bukan seragam siaga, karena ada ciri seragam siaga itu kan, ada ban, ya di siaga, ya. Pakai topi. Ya. Bajunya jangan dilengkapi dulu. Lepaskan kacunya, lepaskan topinya, lepaskan tanda pelantikannya. Ini tanda pelantikan loh ya. Ini yang di sini tanda pelantikan. Jadi ya, lepaskan dulu. Adik-adik mau masuk pramuka, ya. Adakan dulu tahap berikutnya, ya. Kalau sudah pakai seragam, mereka diminta untuk dilatih, dikukuhkan sebagai anggota. Dan pada kukuhan itu hadirkan juga orang tua mereka. Hadirkan orang tua mereka, ya. Jadi itu terkesan hikmat nanti. Jadi sampai seperti pelantikan di dunia militer kan begitu ya. Hadirkan orang tua mereka, suruh lihat gitu, bahwa nanti minta izin pada orang tuanya. Bapak Ibu, kami akan melantik sejumlah anggota baru, ya, dan ini adalah pertama kali mereka mengenal dunia kepramukaan. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan melantik mereka dan menyerahkan. Ya, mohon izin ya, mereka akan kami bina. Ya pokoknya seperti itulah proses. Nah, kalau sudah dilantik dibuka dengan mengucapkan dwi satya, ya kan, siaga ya. Kemudian silakan adik-adik. Tapi ya, panggilan untuk siaga itu kan adik-adik, ya, tapi anak-anak. Ya, panggil kalian itu ya bunda. Silakan anak-anak. Sekarang boleh kalian pakaikan kacunya, topinya, dan tanda pelantikannya. Disematkan. Wah, udah baru. Jadi gitu tahap pertama ya. Begitu pun nanti pada saat pindah golongan, jangan proses meskipun dia tidak pernah ikut siaga. Pada saat pindah golongan atau usianya berada penggalang, pendengar pendidikan juga begitu. Prosedurnya ya, ini biar ada kesan mendalam. Itu harusnya seperti itu. Udah lanjut. Adik-adik, terus sebelumnya tadi syarat menjadi pembina apa sih? Ini ya, syarat menjadi pembina. Pertama apa? Saya memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik. Kalian jangan jadi guru. Kalau jadi pembina, kalian harus mengubah mindset kalian, mental block kalian dibuka. Kalian harus menjadi pendidik, bukan guru. Ya kan? Beda. Guru itu cuma sebatas di kelas, tapi kalau pendidik 24 jam. Ya kan? Jadi mindset itu harus diubah. Kalian harus menjadi pendidik. Ya. Yang mentalnya mental guru dibuang. Karena mental guru biasanya dia ingatnya cuan. Tapi kalau mental pendidik, dia pendidik ya. Menjadi relawan tuh tidak masalah, betul. Apakah relawan dibayar? Enggak kan? Insya Allah kalian jangan khawatir, meski menjadi relawan duit akan ngalir. Karena kalian pasti ikhlas. Nah ini ibu ya,
Kalau di sini ikhlas membina, ya, membina generasi masih ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah berkah, nanti rezeki ngalir. Satu ikhlas, kedua profesionalnya, gitu. Yang kedua, senang pada dunia anak. Kalian senang? Senang dunia anak? Nah, senang pada dunia anak nangis, jangan dimarahin. Ya? Mau sayang, tapi ya jangan dulu terus sayang, nanti manja gitu kan. Tuh. Senang pada dunia anak. Ini mungkin ya masih sampai di jauh ini lah sama ya. Terutama. Kemudian memiliki integritas dan sebagai insan pramuka. Kalian punya komitmen yang kuat ya, bahwa saya akan menjadi seorang pembina dalam rangka untuk membentuk karakter peserta didik dan karakter siswa. Ya, punya integritas dan bentuk profesional. Nah, gitu ya. Kemudian memiliki waktu luang dan jiwa kesukarela. Ini memang menjadi kunci ya. Kalian harus punya jiwa kesukarelawan. Kalau tidak, ya tidak memaksa. Monggo silakan kalian jangan jadi guru, jangan jadi pendidik. Silakan profesinya pindah. Jangan ditanya kan gitu kan? Ini kan pilihan, itu serah gitu kan. Tidak memaksa. Oh jadi guru semua kan? Tulisan PGB juga begitu ya? Tidak. Silakan. Gimana peluangnya saja. Maka itu jiwa sukarela harus tumbuhkan. Sukarela itu bagaimana? Jangan ada sampah berserakan didiamkan. Kampus kotor didiamkan. Kalau kita punya jiwa sukarelawan, karena mengamalkan kode kehormatan yang namanya dasar dharma, ya kan? Rela menolong dan tabah, itu kita lakukan tanpa harus pamrih, gitu kan? Nah, itu jiwa itu sukarelawan. Kalau tidak, gagal kalian jadi pembina. Mengetahui dan memahami teknik-teknik pembina. Ini sudah disampaikan di KMP kan, berulang lagi. Ya. Bagaimana kalian memutuskan diri sebagai seorang pembina? Bagaimana? Karena beda-beda perlakuannya kan. Ketika di siaga bagaimana, di penggalan bagaimana, di pendekat bagaimana, itu masing-masing nanti ada cara tersendiri ya, teknik-teknik pembinanya. Nanti kita akan melanjutkan di sini. Memiliki sertifikat sebagai ini. Tapi jujur ya, ijazah itu bukan satu-satunya tiket untuk kalian bisa sukses. Baik sukses menjadi pembina maupun sukses di dalam karir. Ini bukan yang ijazah kalian ya, tapi ijazah S1 kalian. Jadi ya, yang penting adalah pengalaman dan keterampilan. Itu yang penting. Jadi ijazah, KMD, ijazah kuliah itu adalah persyaratan administratif saja. Ya kan? Ijazahnya bagus, tapi tidak punya keahlian. Mohon maaf. Ya, perusahaan kami, lembaga kami tidak menerima kalian tidak punya pengalaman, yang tidak punya skill. Mohon maaf ya, apakah kualitas ini kalian kuliah kupu-kupu? Kuliah pulang. Mudah-mudahan jangan jadi kupu-kupu. Kalian harus jadi pura-pura. Kuliah rapat. Ini teman-teman yang kakak kalian dirasakan ini, mereka ini pura-pura kan? Jadi kuliah rapat di sana. Rapat di sana, itu pura-pura. Yang kuda-kuda ada? Kuliah dagang. Kuliah sambil? Dagang. Ini ada ya? Tapi jangan kasihkan dagang, nanti lupa kuliah. Kalau udah majuan, aduh susah. Yang pulang-pulang ada? Pulang-pulang? Apa itu? Udah nangkring, nongkrong gitu kan? Kafe. Itu aduh ya. Kalian jadilah pura-pura. Ya. Supaya semua sudah dibuktikan kesuksesan mahasiswa itu bukan ditentukan karena faktor ijazah, tapi karena faktor bukan karena faktor di kelas. Berada lama-lama kalau di kelas, tapi sekian persennya, bahkan mungkin 70% kesuksesan mahasiswa belajar ada anak-anak aktif di organisasi. Nah, jadi ini mumpung masih ada kesempatan, kalian silakan aktif organisasi, apapun organisasi. Karena di organisasi itu kan bentuk jaringan, networking, kan? Kemudian pengalaman, komunikatif, public speaking kalian belajar juga. Nah itu modal. Ujung-ujung kalian lamar, ijazahnya, ini SKPI-nya. Ada SKPI kan nanti?
surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Ini SKT-nya, tapi tidak punya banyak pengalaman. Aduh, itu bakal ditolak kalau ya, kalau udah berkali-kali ya dari sini ijazah udah numpuk. Ya, disiapkan. Tapi insya Allah di pramuka tidak ya. Oke, pola dasar pembinaan PESDIK harus pahami. Pertama harus menggunakan prinsip dasar tadi. Yang kedua terapkan metodenya, ya, sistem berpunya, satuan terpisahnya, gitu kan, kegiatan yang menyenangkan. Kemudian juga ingat adanya sistem AMO. Nah, ini mungkin juga termasuk di Racana atau kalian yang memang pramuka alat gitu kan ya. Pola-pola pembinaan di dunia pramuka itu sistem AMO itu penting. Ya, lanjut. Sistem AMO, apa itu sistem AMO? Ya, nanti. Ya, nah ini. Sistem AMO ya, Ingarso Sungtolodo. Di mana Ingarso Sungtolodo bisa diterapkan? Di siaga. Kenapa Ingarso Sungtolodo? Karena siaga masih butuh bimbingan. Pikiran siaga belum cerdas. Ya, masih butuh contoh keteladanan. Karena itu pembina Ingarso Sungtolodo memang capek ya, kalian pembina siaga kan, waduh capek itu. Lagi pembina, dia tolong bisa nggak ikat ini? Itu nggak bisa. Pembina juga yang ngerjain kan, itu siaga. Tapi memang mau tidak mau, nggak susun tolodonya dipakai, gitu kan? Nah itu di siaga. Pikirnya belum terbuka. Karena itu apa? Filosofi bentuk lingkaran upacaranya, ya kan? Artinya pikiran siaga belum terbuka. Nah, ya, atau upacaranya bentuk lingkaran. Pembinanya di mana? Di tengah, ya, bukan di luar, di tengah. Itu artinya bahwa siaga masih menginduk, kan itu disebut perinduk, bukan siaga, gitu kan? Nah, pembinanya masih 90%, ya, semuanya masih harus di depan pembinanya. Kemudian begitu dia masuk ke penggalan, ya, berubah. Kalian jadi pembina penggalan nanti harus menggunakan Ingmadro Mangun sedikit ringan, berikan kesempatan learning by doing-nya kepada peserta didik. Kalian sedikit ringan. Karena itu upacaranya bentuknya angkara, ya. Di mana posisi pembina? Di depan, bukan di tengah. Jadi terbuka dari lingkaran menjadi terbuka, kan? Nah, di situ kemudian pembinanya ya tidak harus 90%, mungkin kurang. Jadi berapa? 40%. Ya. Selebihnya 60%-nya adalah peserta didik itu sendiri. Tapi tetap ya harus diarahkan. Jangan dilepas dulu. Ya. Meskipun dia sudah beranjak dewasa, tapi jangan dilepas dulu. Masih tetap butuh pembina. Itu penerapannya Ingarso Sungtolodo itu adanya di penggalan. Lalu ketika kalian menjadi pembina panega atau penegak, ya kan? Pakai tuturi Anda, kali cukup di belakang saja. Mungkin cuma 10% peran pembina penegak dan panega itu. Dan barisannya ketika upacara itu tidak lagi lingkaran, tidak lagi angkara, tapi berbentuk barisan kan? Di mana posisi pembina? Posisi pembina aja di samping dengan peserta didiknya. Wah, itu sudah terbuka sekali. Kenapa di samping? Karena ada relasi pembina penegak panega dengan peserta didik itu adalah hubungan kakak adik. Ya? Kalau siaga kan anak dan ibu. Kalau penegak panega kakak dan adik. Jadi egaliter sama. Nah, di sini pembina penegak panega itu sedikit berkurang perannya. Kenapa? Karena penegak panega itu dianggap mampu menyelesaikan masalah sendiri. Nah, sekarang kalian yang PGMI ya, oke lah, sekali lagi dunia peserta didik itu udah lewat, ya kan? Tapi kalian akan jadi pembina. Nah, tapi bukan berarti karena gini hilang. Tetap kalau kalian jadi pembina, itu pembina gimana aja terserah ya. Tapi begitu ketemu siaga penggalang dan panega, peran kalian di situ. Ya, kita lanjut. Pembina milenial. Nah, ini saya kira tantangan sekarang kan seperti yang saya katakan, kalau kita tidak melek teknologi informasi, kita akan ketinggalan. Karena itu peran modern. Ini ajas kemodernan itu harus dicelakai juga. Ya. Karena itu ada jambore jota-joti ya, jambore internet ya.
kemudian udara, itu juga salah satu adalah kegiatan kepramukaan. Artinya di dalam kalian menjadi pembina ya, di era digital ini, pertama kalian mampu dan menguasai IT. IT. Pertama betul-betul aplikasi itu sudah. Internet jangan sampai gaptek. Ya, sekarang ini kan sudah nyala. Ini sudah tidak. Yang kedua, kalian harus adaptif dan akomodatif terhadap perubahan. Teknologi hari ini begini, besok akan begini. Kalian ikuti. Ya. Jadi sekali lagi, jangan gaptek dengan teknologi informasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah memahami berbagai platform dan media pembelajaran. Banyak sekarang ada media sosial banyak sangat. Silakan gunakan, manfaatkan itu untuk menjadi. Jadi tidak ada istilah tidak bisa. Pak, hujan gimana nih kegiatan pramukannya gitu kan? Silakan bisa manfaatkan platform gitu kan. Udah di rumah masing-masing aja gitu. Untuk sekarang menyampaikan materi dan sebagainya, ya kan? Mungkin kalian sudah pengalaman lah belajar dari itu seperti apa sih gitu kan? Sudah pengalaman, ya kan? Kemudian adalah mampu menangkal berita hoax atau informasi bohong. Ini tugas, bukan hanya tugas peserta didik. Dan kalau misalnya ada saka milenial yang tugas diantaranya bagaimana dia mampu menangkal informasi hoax, maka juga sebetulnya adalah tugas pembina. Ya, kalian harus cerdas. Kalian ketika misalnya menerima informasi, maka jangan kemudian kalian telah mentah-mentah, gitu kan? Jangan langsung men-share gitu, share gitu kan? Padahal itu mungkin hoax, ya, bukan faktual. Bukan faktual, kalau tidak faktual maka tidak objektif. Jadi saya adalah mantan wartawan, pernah jadi wartawan juga selama 15 tahun jadi wartawan. Saya mengenal banyak dunia informasi. Ini saya bukan ya, saya wartawan. Di samping di pramuka gitu. Nah itu sekarang tantangannya ya luar biasa. Ya. Sekarang sudah tidak lagi mengenal namanya media cepat. Semua adalah larinya ke media digital. Kalau kita semua menggunakan internet, kalian bisa baca mana bisa membedakan mana berita hoax, mana berita yang bukan hoax. Jadi caranya gampang. Kalau kalian menerima informasi, ya, tiba-tiba ada gempa, atau tiba-tiba si A artis ini pindah agama, tapi kalian menerimanya di media medsos. Cek di media mainstream ada nggak? Kalau di media mainstream yang tidak ada berarti hoax, gitu kan? Ini nikah lagi, ini cerai lagi ya, kayak gitulah, berita kayak gitu katanya. Biasanya itu tidak sensasional kan? Di sensasional itu ya gitu, jualan judul menarik gitu kan, cuma dibaca. Nah, kayak gitu kalian harus bijak, ya kan? Jangan ditelan pertama. Apapun lah, termasuk dulu masalah-masalah agama, ya, masalah keyakinan juga harus kan. Ya. Ingat, prinsip kalian, ya, kita semua sharing sebelum saya sharing kan. Saling sebelum saya dan kita mentah-mentah ya. Tapi mudah-mudahan sebagai mahasiswa IAIN ya, kalian lebih bijak dalam hal mencari informasi. Nah ini tugas pembina juga harus bisa menangkal ya informasi hak. Berikutnya adalah soal inovatif dan kreatif. Nah, pembina kreatif itu bagaimana sih itu kan? Pembina kreatif ya dia harus mengikuti perubahan dan harus bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Saya sering mengatakan ya, di kampus itu kalau bisa nggak usah banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa, cukup satu saja pramuka. Satu aja pramuka. Kenapa? Karena di pramuka lengkap, semuanya ada. Mau belajar apa? Belajar seni bisa kan? Pramuka tidak perlu ada UKM seni. Main gitar tidak perlu ada UKM, kalian masuk UKM seni. Mau bicara apa? Qiraat. Ini bisa dibentuk pokja qiraat ya di pramuka gitu kan. Mau belajar apa? Olahraga. Itu harus. Mau diarahkan ke kompetisi prestasi, kan? Di pramuka bisa. Kenapa tidak kan? Mau naik gunung, nggak perlu ada mapala, nggak perlu masih pecinta alam. Pramuka sudah ada kan? Mau kalian belajar tentang P3K, nggak udah perlu ada KSL, di sini ada KSL. Sekolah Palang Merah ya, nggak perlu kan? Di pramuka diajarin tentang
kepala merah gitu. Jadi lengkap, maka satu saya juga. Jadi KM itu pramuka saja, tapi sudah lengkap. Cuma sekarang kan enggak. Ibu pramuka jangan yang dipretelin, ibu pramuka dipretelin ya. Ya, yang selalu naik gunung itu kan ibu pramuka itu. Dibentuklah mahasiswa pecinta alam, gitu kan. Kan pramuka lebih disiplin sebetulnya. Harus seni, mohon maaf ya bukan kan. Mahasiswa seni biasanya urak-urakan gitu ya. Tapi di pramuka disuruh enggak gitu kan, disiplin. Mahasiswa teater biasanya urak-urakan gitu ya. Pramuka disuruh disiplin. Nah, tapi itu masih mengawal-awal kan bersosialisasi. Jadi, nah kayak gitu kalian bisa belajar di manapun ya. Jadi inovatif, dan kreatif. Ini yang dibutuhkan. Jangan cuma mengadopsi oke, boleh gitu kan ya. Tapi yang boleh jangan mengadopsi istilahnya apa? ATM ya. ATM itu apa? Ambil ya boleh lah modifikasi gitu kan. Oke, lanjut. Masih ada? Lanjut. Oh, itu ya. Oke. Apa sih? Terusnya? Enggak, buat banyak. Oh, masih banyak ya. Nah, ini beberapa masalah. Nanti sebetulnya gini, ada deh menjadi pembina itu, saya ingat saja. Jangan mengerti semata tentang teknik-teknik kepramukaan. Bukan itu jadi juga. Tapi kan harus memahami tentang manajemen, memahami tentang administrasi, memahami tentang organisasi juga. Biar tidak salah, ya. Biar tidak ada salah belakang. Jadi pengetahuan kalian, pengalaman kalian harus holistik. Ya, jangan hanya saya harus paham tarik kembali. Nah, itu mah nomor 2. Saya kok paham 90. Nah, itu mah kan bisa dipelajari. Tapi yang mulia adalah memahami tentang pendidikan kepenuhan secara utuh. Ya, termasuk manajemennya, termasuk juga administrasinya, biar benar gitu kan. Kan sekarang ini kasusnya begitu kan. Administrasi sekolah, administrasi guru depan, campur-campur gitu kan. Macam beda. Oke, karena waktu nanti kita akan dialog. Sebelum mengakhiri, bolehlah saya ngasih kenang-kenangan ya sebelum saya pulang. Saya jam 6 harus ke stasiun Tawang, yang macet gitu kan. Saya ngasih kenang-kenangan buat saya. Kita menyanyikan lagu Aulete, ya. Tapi dengarkan dulu, nggak ada di situ ya. Aulete, gentle Aulete, nanti dapat aja ya. Aulete, gentle Plomeri. Gentle Plomeri lete, gentle Plomeri lete, Arabis, Arabis, Aulete, gentle Aulete, Aulete, gentle Plomeri lete, gentle Plomeri lete, Arabis, Arabis, Aulete, gentle Aulete, Gentle Plomeri lete, gentle Plomeri lete, Arabis, Gini, lagu ini ya, ini dinyanyikan oleh seorang pemuda dari Afrika pada saat dia mendayung di sebuah hutan ya, di sungai. Dia sedang, pemuda itu mendayung sendirian ya. Selain mendayung ini, ya, dia tiba-tiba pada saat dia mendayung muncullah seekor buaya. Dan buaya ini berusaha untuk menggoyang-goyangkan perahunya. Ya. Dia pegang tangan kiri, pegang tangan kanan ya, dan dia jatuh. Dan pada itu buaya kemudian berusaha untuk merekam belakang si pemuda tadi. Tapi dengan cekatan si pemuda tadi langsung berdiri dan dia kemudian berteriak, "Au!" Gitu ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aulete sambil melakukan gerakan seperti pemuda dari Afrika tadi. Silakan berdiri. Ikuti ya. Oke. Sambil menyanyi lagu Aulete, pemuda tadi sambil mendayung. Aulete, tadi kan buaya mau nyundul perahunya kiri kanan ya, kalian pegang tangan perahunya sebegini. Lalu buaya tadi mau menentang ya, dia lari
Pemuda tadi lari ke sini sambil teriak Arabis, Arabis. Nah, ya. Saya. Aulete, 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 Arabis. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, masih semangat ya? Oke, tempol tunggal, ganda, tunggal buat kita semua. Oke, baik, terima kasih yang menyampaikan atas materi yang telah disampaikan. Sungguh sangat menarik dan bermanfaat buat kita semua. Semoga nantinya bisa menunjang kita dalam menjadi pembina yang profesional. Amin Allahumma. Amin. Oke, baik, sebelum ke sesi ke pertanyaan, kami mohon untuk pembina Rencana Rabiul Adawiyah Kakak Mufajatul Taubah berikan kenang-kenangan dengan narasumber yang kami persilahkan. Mohon bisa.
Kepada kakak Muhammad Taufik dan ucapkan terima kasih. 2 kali tepuk pramuka. Oke, sekarang pramuka atau pramuka yang Rancana. Siap? Siap. 2 kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, semuanya terbahagia. Oke, baik, selanjutnya di sesi berikutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan untuk kakak semuanya yang berkenan untuk bertanya bisa menyebutkan nama, asal instansi, dan ditujukan kepada siapa. Beliau berdua bisa pilih salah satu seperti itu. Saya ulangi lagi, untuk penyampaiannya nanti bisa menyebutkan nama, asal instansi, dan juga ditujukan kepada kakak pemateri seperti itu. Oke, baik, kami persilakan untuk kakak yang ingin bertanya. Kami buka sesi pertanyaan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Silahkan dari kakak yang ingin bertanya. Kak Mundur sepertinya ingin mengajukan tangannya. Nah, baik, terima kasih. Monggo Kak. Oke, bisa masuk ke depan Kak? Ya. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Kak, perkenalan diri, nama saya Mundur Muhammad Sodikin dari Rancana Sunan Kudus. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan adalah yang terkait terakhir itu tadi, bahwasanya permasalahan pembina yang ada di gugus depan. Mungkin banyak dari sekolah utamanya yang ada di Kudus sendiri Kak, itu banyak sekali permasalahan terkait pembina itu belum KMD. Nah, syukur ini sudah ada yang KMD. Nanti permasalahan itu mungkin dikasih 1 atau 2 contoh sekaligus nanti cara menanggulanginya seperti apa. Itu cukup, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mundur. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi ditujukan untuk Kak Nanang ya? Dua-duanya boleh. Oke, baik, terima kasih. Dari kakak yang lainnya monggo, yang ingin bertanya ya persilakan. Oke, terima kasih, monggo bisa ke depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyuningsih dari Rancana Robiah Wadawiyah. Izin bertanya Kak, salah satu metode kepramukaan kan ada yang namanya kegiatan di alam terbuka. Nah, saya menemui sekolah yang kegiatan pramukanya itu jarang diizinkan ketika di kegiatan di alam terbuka. Dan menurut saya kalau pramuka itu tidak lengkap kalau tidak ada kegiatan di alam terbuka. Nah, bagaimana cara kita sebagai calon pembina menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang satu lagi. Silakan yang ingin bertanya. Loh, ada hadiahnya juga loh. Udah bertanya, dapat hadiah, dapat jawaban. Dari yang depan belum ada, silakan. Oke, baiklah. Saya rasa untuk pertanyaan sudah cukup karena waktunya juga. Atau ada ingin bertanya monggo sebelum dijawab dari dulu. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan dari Kak
kamu dan bahwasanya dalam permasalahan di dalam pembinaan di Musliman itu ada yang belum KMD, itu bagaimana Kak? Terus yang kedua terkait kegiatan outdoor yang ada di Pangkalan, tentunya itu sebagai penunjang agar siswa itu aktif seperti itu. Namun dilihat di lapangan, bagaimana cara kita untuk bisa membuat kegiatan itu menarik seperti itu? Monggo kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Mudar dan Wahyu ya, Wahyu Ningrum. Yang pertama Kak Mudar, memang realita di lapangan masih banyak Kak Nanang di Kudus terutama itu banyak sekali mereka yang membina pramuka di Pangkalan itu di sekolah-sekolah itu belum KMD gitu. Jadi memang itu kadang ditunjuk oleh kepala sekolahnya itu ya. Nah, dulu waktu saya masih jadi seorang guru, jadi sebelum saya itu sebagai dosen itu saya mengabdi sebagai guru di Ibtidaiyah. Gitu ya. Ketika saya ditunjuk sebagai pembina saya tidak mau, ya, walaupun saya ada KMD. Saya kemudian mengalihkan ke adik-adik Racana waktu itu untuk jadi pembina, ya, agar ada kesinambungan dan kerjasama dengan Racana. Nah, kemudian di masa saya menjadi sebagai ops, dulu itu pernah kita adakan KMD 2 kali, ya KMD 2 kali untuk menjembatani pembina-pembina di madrasah atau mungkin di sekolah-sekolah itu untuk bisa memiliki legal formal sebagai seorang pembina, ya KMD. Nah, bagaimana teknisnya? Teknis yang kami lakukan itu kita kerjasama dengan Kuarcap, ya. Jadi penggerakannya itu dari Kuarcap kemudian ke dinas masing-masing. Apakah ke Kementerian Agama, Kemenak, ataukah ke dinas? Nah, kalau kita yang memberikan seruan itu sangat kecil sekali potensinya. Kita harus menggunakan kekuatan stakeholder, ya, penguasa-penguasa yang mereka memiliki kekuatan secara kebijakan dan juga secara kedinasan. Itu yang kita lakukan. Dalamnya 2 kali kita sudah laksanakan, itu KMD umum, ya. Sebelum kemudian ada di Racana itu bersama dengan Kuarcap mengadakan kegiatan KMD seperti ini. Artinya itu kelembagaan di IAIN waktu itu SKN dan juga IAIN Kudus gitu ya. Seperti itu caranya. Jadi kita harus mampu bekerjasama dengan stakeholder wilayah, ya, untuk menggerakkan bahwa wajib lulus KMD ketika mau ingin membina di satuan seperti itu atau di Pangkalan, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak Wahyu, ya, mungkin tidak semua dari satuan pendidikan yang kita bina itu melarang untuk melakukan kegiatan di alam raya. Kita tidak boleh memaknai bahwa alam raya itu harus keluar, ya, ke hutan rimba atau kemana yang itu memiliki risiko yang tinggi apabila kita membina di siaga, gitu ya. Maka jalan keluarnya adalah kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, di mana adik-adik siaga ini kita ajak untuk berkemah di lapangan sekolah. Kemudian ada berbagai kegiatan, diantaranya ada renungan malam, itu kan di luar, ya, di lapangan. Kemudian hiking, gitu ya. Kemudian berbagai macam kegiatan yang itu dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. Ini juga alam, ya, tidak harus ke hutan atau mungkin ke mana gitu ya, tidak harus seperti itu. Kita harus memaknai fleksibel dalam arti kegiatan di luar ini atau alam terbuka ini. Kita harus memaknainya fleksibel, tidak boleh kaku harus kemana gitu yang jauh, enggak. Ya, itu kalau Anda atau adik-adik membina di siaga. Kalau Penggalan mungkin sudah bisa diajak untuk keluar. Dan setahu saya satuan pendidikan atau pangkalan-pangkalan itu
malah sangat mendukung sekali untuk diajak untuk keluar. Ya, asalkan kondisi alam, cuaca dan sebagainya mendukung untuk kita adakan kegiatan itu. Jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan keluar atau ke alam terbuka itu kita harus melihat beberapa hal, diantaranya cuaca, kondisi. Misalnya kita mau mengajak ke daerah pegunungan, kita harus tahu aman nggak di sana. Nanti tahu-tahu kita sedang mendirikan tenda gitu, mau kegiatan, tiba-tiba longsorkan, banyak korban, kasihan juga. Dan berbagai hal yang mungkin tidak kita ketahui tentang apa yang akan terjadi. Gitu Kak Mindong ya, Kak Wahyu. Ya mungkin itu jawaban saya. Kita harus pandai untuk membaca alam, lingkungan dan di sekitar kita. Gitu. Kalau ingin melakukan sebuah kegiatan. Sudah, terima kasih. Ada nanti ya yang punya keinginan untuk menjadi pembina, ada nggak perlu khawatir. Kan saya kan punya KMB sertifikat gitu kan ya. Itu apa namanya? Kalian jangan dulu merasa inferior, merasa tidak percaya diri. Yang penting kalian memiliki keterampilan kepramukaan, menguasai teknik-teknik kepramukaan, itu saya kira sudah cukup. Nanti ya, tapi nanti ketika misalnya kalian sudah masuk di dalam sebagai pembina di satuan pendidikan, maka usahakan namanya peningkatan mutu pembina itu diantaranya dari pendidikan. Potensi pembina itu harus di-upgrade oleh pendidikan. Nah, ada kesempatan nanti silakan ikut KMD, sekarang untuk menambah kan pengalaman, pengetahuan. Nah, oleh karena itu mungkin di sini perlu dipahami juga nanti oleh para kepala atau para pimpinan di sekolah gitu kan. Kalau tidak mudah mencari pembina itu tidak mudah. Yang mau aja itu udah alhamdulillah. Tapi tentu bukan sekedar modal mau ya, harus juga dengan skill gitu loh. Sebab kalau tidak punya skill itu bisa salah, bisa terjadi kesalahan. Mohon maaf ya, di Kabupaten Tangerang itu ada kasusnya. Ada kasus kegiatan pramuka makan bersama, tapi ini boleh terjadi. Mungkin maksudnya bagus, mereka makan bersama, secara berjamaah gitu kan. Nasinya itu tidak ditaruh di alas, daun atau kertas, tapi di tanah, gitu kan? Di tanah, bukan gitu kan di tanah nasinya. Maka viral kan, kemudian pembina dipanggil oleh Kornas. Ternyata emang pembina tidak memiliki skill untuk cara membina. Kan ada caranya gitu kan. Tidak harus seperti itulah. Termasuk ada juga kasus di Sleman ya. Sampai meninggal itu ya. Bukan? Maka itu kan nanti hati-hati gitu kan. Kalau mungkin paham teknik kepramukaan, disuruh berenang. Berenang pakai rok gini, kok nggak bisa berenang malah ke bawah arus. Jadi ada syarat kalau bisa berenang jangan pakai rok, karena bikin beban gitu kan. Nah, kayak gitu kita harus memahami teknik pembinaannya. Nah, karena itu nanti kalau misalnya sudah menjadi pembina, berusaha mematangkan diri ya. Jadi nggak perlu khawatir, silakan. Ini kasusnya sama begini deh ya. Kalau kalian menjadi guru, ya kan? Sekarang guru itu kan harus memiliki pendidikan profesi. Profesinya harus punya, sertifikat gurunya harus punya, kan? Karena itu kalau misalnya, nah, kebijakannya harusnya nanti nggak tahu nanti pemerintah Kementerian Agama khususnya guru-guru di Kementerian Agama ini kan sedang merancang pendidikan profesi untuk para calon guru prajabatan, istilahnya ya. Prajabatan itu adalah mereka yang lulus dari S1 ke keguruan dan dia harus ikut pendidikan profesinya dulu, gitu kan? Baru dia punya kelayakan mengajar. Maka jadi problem. Kalau misalnya guru itu harus beli sertifikat gurunya, ya, kemudian dia tidak boleh mengajar, sementara sekolah itu butuh, maka mungkin muridnya tidak ada guru yang ngajar. Nah, akhirnya fleksibel, dibikin fleksibel dulu, ya kan? Silakan ngajar dulu, ya kan? Tapi saat ngajar pendidikan profesinya harus diikuti. Kan dan di sini pendidikan profesinya
mungkin Semarang, Semarang. PTKI selanjutnya. Nah sekarang ini secara nasional sedang berlangsung namanya pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi guru-guru yang madrasah, guru-guru yang PAI di sekolah umum, ya, yang usianya sudah tua, mereka harus punya sertifikat guru, sertifikat pendidik namanya. Kalau sudah mendapatkan sertifikat pendidik, nanti ada tambahan gelar, namanya GR. Ya, di belakang namanya siapa nih? SPD, GR. GR itu guru. Artinya dia sudah pendidik profesional. Nah, tapi buktinya ada bentuk sertifikat, ya, sertifikat pendidik namanya, bukan ijazah, sertifikat pendidik. Dan kasus seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya itu ada ribuan masih ngantri, guru-guru yang usianya sudah perjuangan betul, ya, perjuangan betul, lagi itu. Nah nanti kalau habis ya, maka kemudian fresh graduate ada yang lulus satu, kalau mau ngajar harus punya sertifikat. Ini sama seperti pendidikan dokter, farmasi, sama perawat. Ini kan guru profesi, dokter profesi, perawat profesi, pendidikan profesinya. Nah, kalau dokter, kalau guru punya sertifikat dokter, mengikuti pendidikan profesinya, maka dia meskipun dia mungkin punya keahlian, ya, tidak boleh jadi dokter. Apalagi itu menyangkut nyawa orang kan ya. Nah kalau pembina ya sementara bikin fleksibel aja dulu, ya. Gitu. Jadi masalah khawatir yang tidak punya sertifikat guru, tapi apa ini jadi problem ya, jadi problem kampus sama bahwa ketika sekolah itu kekurangan pembina, maka jalan pintasnya apa? Dia meng-hire pembinanya dari luar, yang belum tentu dia juga punya sertifikat KJ, kira-kira begitu ya. Jadi dibikin fleksibel, yang penting dia punya integritas, dia punya kapasitas untuk membina, gitu ya. Lalu yang kedua, ini singkat-singkat aja, saya harus tergesa-gesa jadi ke stasiun ya. Tentang kegiatan outdoor, ya sebetulnya kalau misalnya gue paham tentang metode pendidikan itu kan kita buka diselenggarakan di alam terbuka dengan menyenangkan, ya kan? Di bawah tanggung jawab orang dewasa. Sebab kalau misalnya kegiatan pramukaan selalu di dalam kelas, apa bedanya pendidikan pramukaan sebagai pendidikan non formal dengan pendidikan formal kesatuan pendidikan? Nah, sinilah sebetulnya bedanya antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal. Ketika kalian kuliah itu adalah pendidikan formal. Tapi begitu kalian aktif kegiatan pendidikan kepramukaan itu namanya pendidikan non formal. Dan metodenya adalah bukan di kelas. Kalau untuk peningkatan mutu seperti kayak gini nih, itu is okay. Ya. Tapi untuk kegiatan rutin, ya, latihan rutin sebagainya, usahakan outdoor. Berkemah itu kan outdoor, ya kan, hiking ya, outdoor, naik gunung outdoor gitu. Nah, apa namanya? Seharusnya guru yang profesional adalah guru yang bisa menerapkan PDKT, ya, prinsip dasar, sekaligus juga metodenya. Termasuk juga sistem satuan terpisahnya. Ini mohon maaf ya, mungkin sedikit kalau di kampus ini, di kampus hampir semua kampus PTK ya, kegiatan pelaksana itu ada yang memang dipisah, ada yang digabung. Ya. Itu fleksibel aja. Kalau untuk mahasiswa yang sama gitu. Ya. Itu juga sebenarnya sistem satuan terpisahnya. Ya kan? Itu artinya bahwa kita paham tentang cara-cara pendidikan kepramukaan. Jadi itu saja. Terima kasih. Ini ada dia yang bertanya. Untuk yang bertanya. Ya, kalau yang kedua kalau nggak mundur bisa maju ke depan, dapat reward. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Jadi dalam hal ini pramuka itu suatu perjalanan hidup tadi disampaikan mulai dari siaga, penggalang dan kejenjang seterusnya, yang dimana kita diharapkan mampu mengimplementasikan pada peserta didik. Tidak hanya mampu, tapi mampu memberikan agar peserta didik itu paham seperti itu. Dan juga dalam proses ini tentu perkembangan zaman itu akan berkembang. Oleh sebab itu menjadi pembina yang profesional tentunya harus tidak gagal iptek. Jadi ketika ada permasalahan, ada problem
bisa menemukan metode yang efektif sesuai dengan jenjang pendidikan peserta tersebut. Oke, baik, alhamdulillah di penghujung acara akhirnya saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Allahumma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara kelima pembacaan doa yang akan dipimpin oleh kakak Yusuf tadi kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dari doa bersama kami dapat mempermudah kita dalam menjalankan serta mengamalkan segala ilmu dan pengalaman yang sudah kita peroleh pada kesempatan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara seminar hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta seminar. Sekian, mari kita tutup acara seminar nasional Raja Masjid Kudus Rabi'ah Al-Adawiyah kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, nanti keluarnya bisa berurutan ya sambil mengambil makan siang. Tunggu sebentar kakak-kakak, ada informasi penting.